البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Di kitab Al-Hiwar Al-Wajiz punya Syekh Bi Ammar Ad-Dubai, kita sempat berhenti beberapa hari. Akhir pembahasan yang kita bahas kemarin itu bahwasanya dalam menegakkan Maulidun Nabawi, dalamnya itu ada bentuk memuji Rasul alaihi salatu wasallam dengan berlebihan, sehingga mensifatkan untuk Nabi alaihi salatu wasallam sifat-sifat ketuhanan. Ini diantara kesalahan yang terjadi dalam Maulid An-Nabawi. Kemudian mereka mengatakan, apakah kalian itu melanggar atau melarang kita untuk memuji Nabi? Padahal di sana ada bentuk pujian yang dilakukan oleh salah seorang sahabat, yaitu Al-Abbas, pamannya beliau, memuji Rasul alaihi salatu wasallam dengan pujian yang tinggi. Maka nggak bisa kalian ingkari kita karena kita memiliki suri tauladan. Ini sampai sini kita kemarin berhenti. Kita ulangi perkataannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Rasul. Al-Abbas qala faqala Al-Abbas, ini Al-Abbas dia ingin memuji Rasul. Min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsafu al-waraqu. Sebelum Rasul alaihi salatu wasallam dilahirkan, itu Rasul sudah menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang baik. Fi dhilal. Fi dhilal yakni madza? Di tulang sulbinya Adam. Di tulang sulbinya Adam. Karena keturunannya Adam itu ada di belakang tulang sulbinya Adam. Sebagaimana di hadits Abu Hurairah. Jadi Rasul sebelum diciptakan sudah memang baik. Ini pujiannya Abbas untuk Rasul. Wa fi mustawda'in, dan juga di tempat yang dimana Adam sama Hawa berkumpul, yaitu di surga, itu engkau juga apa? Sudah menjadi mulia. Haitsu yukhsaful waraqu, dan juga di tempat yang dimana Adam sama Hawa, yang dimana keduanya itu terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian Allah Azza wa Jalla yang jadikan mereka berdua telanjang. Disebabkan kemaksiatan, kemudian mereka bersegera untuk menutup aurat dengan daun yakni mada yang ada. Jadi keadaan Adam yang demikian, itu engkau sudah baik wahai Muhammad. Engkau sudah mulia. Ini pujiannya Abbas. Thumma habatta al-bilad la bashara anta wala madghatun wala 'alaqu. Jadi waktu Rasul alaihi salatu wasallam, ini kan sebelumnya bahas masih sebelum diciptakan. Kemudian tatkala Rasul diciptakan di suatu tempat yang enggak ada manusia. La engkau wala siapapun. Bal nutfatun tarkabus as-safina waqad al-jama nasran wa ahlahu al-gharaqu. Jadi Rasulullah SAW sebelum diciptakan juga itu dia sebuah tetesan darah, nutfah, yang ada di perahunya Nuh yang selamat dalam keadaan nasran, salah satu yang disembah selain Allah, dan juga para pendukungnya itu semua ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan engkau termasuk orang yang selamat. Ada Rasulullah SAW perannya di situ. Tanqulu min salibin ila rahimi idza madha 'alimun bada tibqu. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam dari tulang sulbi pindah ke rahim sesuai dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Hatta ihtawa baitukal muhaimin min khindifa 'aliya tahta nutuqu. Di sini dia ini apa? Abbas memuji Rasul alaihi salatu wasallam di mana Nabi itu mendapatkan suatu kemuliaan. Mendapatkan suatu kemuliaan di mana garis keturunan beliau itu datangnya dari Khindaf atau Khindif. Khindif itu perempuan, istrinya Ilyas bin Mudar. Yang di mana setiap orang Arab kalau ingin mulia, dia menisbatkan dirinya kepada perempuan ini. Dan Rasul garis keturunannya kepada Khindif ini, perempuan ini, istrinya Ilyas bin Mudar. Jadi nasabnya beliau, kedudukan beliau sangat mulia lagi tinggi. Adahwa wa anta lamma walidta asyraqatil ardu wa dha'at bi nurikal ufuqu. Waktu Rasul dilahirkan, bumi itu bercahaya dan juga alam semesta itu bersinar. Ini pujiannya siapa nih? Abbas untuk Rasul. Mereka jadikan sebagai dalil bolehnya memuji Rasul dengan apa? Dengan ghulu, dengan ekstrim. Fa nahnu fi dzalika ad-dhiya'u wa fi an-nuri wa sublir rasyadi nakhtariqu. Jadi kami ini
Di dalam cahaya tersebut yang dengannya bumi bercahaya, alam semesta bersinar. Kami di cahaya tersebut, di sinar tersebut, di jalan yang lurus tersebut nakhtariqu, masuk. Mengikuti. Azahwa. Ini sekarang dalilnya siapa ini? Dalilnya mereka-mereka yang menegakkan Maulidun Nabawi. Dalamnya ada pujian kepada Nabi yang berlebihan. Apa dalil kalian? Perkataannya Abbas tatkala memuji Rasul alaihi salatu wassalam. Qala al-Hakim, "Hadza haditsun tafarrad bihi ruwatuhu al-a'rab an abaihim wa amsalihim min ar-ruwa la yada'un." Ini hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Badui. Orang-orang Badui dari bapak-bapak mereka dan juga orang-orang yang semisal dari mereka. Kemudian apa jawaban kita untuk mereka ini? Mereka bilang ini perkataannya Abbas. Perkataannya Abbas ini diriwayatkan oleh orang-orang Badui dari bapak-bapak mereka, dari orang-orang yang sama sekali enggak berani untuk membuat hadis atau memalsukan hadis. Baik. Berkata al-Mani', jawabi 'alaika min thalathati wujuh. Jawabnya kita untuk hujjah tadi itu dari 3 arah. Awalan qad bayyantu lak. Saya ini telah menjelaskan untukmu. Anna madhakum lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad wasala ila al-ghulu bal ila syirk. Pujian kalian kepada Nabi itu telah sampai dalam tahapan ghulu, bahkan dalam tahapan kesyirikan. Jadi memberikan untuk Rasul sifat-sifat Allah, dari Maha Tahu, dari Maha Mampu, dari bisa menyembuhkan dan semisalnya. Itu semua haknya Allah. Mereka ambil dikasihkan untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ada ini di qasidah-qasidah mereka, di ucapan-ucapan mereka tatkala mereka menegakkan Maulidun Nabawi. Qala tsaniyan al-haditsun dhaif. Ini hadis ini, cerita Abbas memuji Nabi itu dhaif. Kalau memang hadis yang dhaif berarti bagaimana? Bagaimana kalau hadis dhaif itu? Hendak. Tapi sikap kita bagaimana? Sudah. Dibiarkan, enggak diamalkan sama sekali. Tapi fadhail amal boleh? Untuk fadhail amal dilihat dulu. Dilihat dari sisi ada yang kuat, ada yang datang dari jalan lain dikuatkan. Nah, kadang kayak gitu. Cuman kalau hadis dhaif memang dhaif, boleh enggak kita bangun di atasnya hukum? Enggak boleh. Memang dhaif itu apa? Simpelnya. Sama masih ingat? Dhaif itu kemungkinan besarnya dusta dan kemungkinan kecilnya benar. Kemungkinan besarnya salah. Nah, dan kemungkinan kecilnya benar. Jadi kemungkinan besar bukan ucapan Nabi. Kemungkinan kecilnya ucapan Nabi. Nah, orang kalau seperti ini bagaimana sikapnya? Masa mau ngambil kemungkinan besar salah itu diambil sebagai dalil atau sebagai hujjah? Enggak mungkin. Hadis ini ucapannya Abbas untuk Rasulullah dhaif. Wa fi isnadihi Zahru ibnu Muhsin atau Muhsan majhul. Di sanadnya dia itu ada salah seorang perawi yang namanya Zahar bin Muhsan. Orang ini statusnya majhul. Majhul itu enggak diketahui keadaannya. Enggak diketahui dia itu kuat atau enggak. Tapi enggak dikenal dia itu sebagai pencari ilmu, enggak dikenal sebagai penulis hadis. Orang yang seperti ini masa mau disandarkan perihal agama kepadanya? Enggak mungkin. Wa Humaid bin Minhab, ada juga Humaid bin Minhab, laisa bi sahabi wa lam yuwaththaq. Dia ini bukan sahabat dan juga enggak ada yang memberikan gelar dia itu sebagai orang yang dipercayai. Thiqah, enggak ada. ثالثا أما احتجاجكم بقول الحاكم وموافقة الذهب فلا يتم لأمرين أحدهما الحاكم متساهل في التصحيح كما حكى غير واحد من أهل العلم. Kalau ada yang mengatakan, ya akhi, ceritanya Abbas itu telah dibenarkan oleh Imam Hakim, maka jawabannya bagaimana? Ya akhi, Imam Hakim itu bermudah-mudahan dalam membenarkan hadis. Hadis yang dalamnya itu ada perawi yang sangat lemah, bahkan telah dituduh dengan dusta, itu kadang sama Imam Hakim dibenarkan. Dia itu sangat bermudah-mudahan dalam apa? Dalam membenarkan suatu hadis. Ini pertama. Ats-tsani anna adz-Dzahabi kana yu'alliqu 'ala ba'd al-ahadits wa yaskutu 'an ba'dihha. Walidhalika al-awla an yuqal rawahu al-Hakim wa sakata 'alayhi adz-Dzahabi. Falaysa kullu haditsin lam yunabbih 'alayhi adz-Dzahabi fa innahu muwafiquh. وخير مثال الحديث الذي بين أيدينا فقد سكت الذهبي عن هذا الحديث في تعليقه على المستدرك وفي النبلاء وقال معلقا على كلام الحاكم ولكنهم لا يعرفون. Al-muhim ceritanya ini Abbas ini, perkataannya Abbas, pujiannya Abbas kepada Rasul yang ghulu itu enggak tetap, dia dibangun di atas hadis yang lemah. Itu intinya. Intinya bagaimana, Dip? Kalau antum dikatakan Abbas telah memuji Nabi dengan pujian yang ghulu,
Maka jawabannya bagaimana? Jawabannya bagaimana, Pak Reza? Ringkasan. Yang di hadis yang dibawakan dhaif. Naam, hadis yang dhaif. Dalamnya ada orang yang dikenal, dalamnya ada orang yang tidak dipercayai. Selesai. Itu dia. Itu intinya. Jadi kita minimal tahu bahwasanya pelaku kesesatan dan penyimpangan nggak akan lepas dari yang namanya hujjah. Pasti mereka memiliki apa? Dalil. Kalau memang nggak punya dalil, maka bagaimana akan laris? Nggak ada pelanggan. Nggak ada pelanggan. Nggak ada bentuk yang bisa menghiasi amalan mereka. Harus mereka memiliki dalil yang mereka jadikan sebagai penguat. Di sini kita penting kalau mengetahui dalil mereka apa. Dengan itu kita jauh lebih adil. Nggak menyalahkan kelompok lain karena bukan sama kita, tapi menyalahkan kelompok lain karena memang ada kesalahan. Ada pelanggaran syariat. Dengan itu orang itu lebih adil dalam bersikap. Qala al-Mujiz, sekarang orang yang membolehkan maulid membantah, fabillah alaik, hal sanu'adzab bisabab annana nahtafil bi maulidin nabi wa salati alaih. Jadi orang ini dipepet terus kan. Maulid itu kata dia baik. Kemudian dibantah lagi. Baik itu adalah sesuai dengan sunnah Nabi. Maulid itu menyebutkan dalamnya sirah Nabi. Bentuk kecintaan kepada Nabi. Dibantah lagi. Bagaimana? Masa kecintaan kepada Nabi bentuknya hanya sekali dalam setahun? Masa membaca ceritanya Nabi itu sekali dalam setahun? Terus turun. Kita katakan maulid itu ada ghulu dalamnya. Mereka datangkan perkataannya Abbas. Dibantah lagi. Bahwasanya Abbas itu perkataannya enggak benar. Kemudian akhirnya dia mengatakan apa? Fabillah alaik. Masa kita ini akan diadab gara-gara kita ini menegakkan perayaan Maulidun Nabawi? Masa kita diadab? Dalamnya ada zikir, dalamnya ada sholat. Tapi sekarang dia ini semacam kayak ingin menggambarkan kepada manusia seakan-akan yang membantah itu mengetahui rahasia Allah tentang orang-orang yang menegakkan Maulidun Nabawi. Kita akan diadab apa enggak? Kalau antum bilang iya, kena antum. Oh, masya Allah. Tahu antum berarti ya, kita akan diadab. Masya Allah. Kalau antum bilang enggak, demikian juga. Kita akan berarti maulid enggak masalah, enggak apa-apa. Makanya dia langsung ngomong, apa kita akan diazab dengan kita menegakkan Maulid Nabawi? Jawabannya apa? Al-mani' qad radda ala hadhihi syubha sayyidut tabi'in. Syubhat ini yang antum sebutkan telah dibantah oleh pemimpinnya tabi'in. Pemimpin tabi'in itu ada dua sisi. Pemimpin dari sisi keilmuan dan pemimpin dari sisi keutamaan. Siapa yang jawab? Pemimpin tabi'in dari sisi keutamaan itu siapa? Zubair ibn al-Awwam. Kasihan Zubair al-Awwam. Allah radhiyallahu taala an. Sahabat diturunkan ke tabi'in sama Habib. Dia itu sahabi. Zubair bin Awam itu sahabi. Salah satu seorang yang dikabarkan dengan surga. Diturunkan kedudukannya jadi tabi'in. Kelas siapa yang jawab? Sayyidut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in dari sisi keutamaan. Paham ya? Dari sisi kemuliaan. Siapa? Sa'id bin Jubair. Dari mana antum tahu? Keturunannya itu siapa? Anaknya ngawur. Siapa yang tahu? Siapa yang dikenal dengan orang yang berbakti dengan ibunya? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni atau Al-Qarani? Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Dia ini sayyidut tabi'in dengan nas hadisnya Rasul. Tabi'in yang paling terbaik siapa? Uwais Al-Qarani. Sampai-sampai Umar bin Khattab itu apa? Minta kepada dia doa. Doakan saya. Mintakan ampun untuk saya. Umar bin Khattab. Ini pemimpin para tabi'in dari sisi apa nih? Keutamaan, kemuliaan. Pemimpin para tabi'in dari sisi ilmu, Sa'id ibn al-Musayyab. Ada apa? Syubhat ini, apa masa kita ini gara-gara menegakkan maulid kita akan diazab? Syubhat ini telah dibantah oleh pemimpinnya para tabi'in yaitu Sa'id ibn al-Musayyab. Ada dua, Musayyab. Dan paling ini Musayyab. Faqad rawal Baihaqi wa Abdul Razzaq wa Darimi annahu ra'a rajulan yusalli ba'da tulu'il fajr akthar min rak'atain. يكثر فيها الركوع والسجود فنهى فقال يا أبا محمد يعذبنا الله على الصلاة قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. Ada suatu athar yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Abdul Razzaq wa Darimi. Bahwasanya salah seorang itu sebelum salat selepas terbitnya al-fajr, sebelum menegakkan salat jamaah dengan imam, dia menunaikan salat sunnah. Berapa yang disunahkan tuh? 2 rakaat ya.
La salata ba'da tulu'il fajr illa raka'atain, kata Rasulullah. Selepas terbit fajar gak ada salat kecuali 2 rakaat. Sunnahnya cuma 2 rakaat, gak ada lebih. Orang ini enggak, banyak kali dia salat. Bukan cuma 2 rakaat. Di samping itu dia rukuknya panjang, sujudnya panjang. Ini salat ibadah yang paling agung. Sama Sa'id bin Musayyab dilarang. Orang ini apa jawabannya? Ya Aba Muhammad, masa Allah akan mengazab saya gara-gara salat? Sampai-sampai kamu itu terlalu keras ngelarang saya ini sholat. Maka Sa'id bin Musayyab mengatakan, Allah nggak akan mengadab engkau karena sholat, tapi Allah Azza wa Jalla akan mengadab engkau karena engkau menyelisih sunnah. Karena menyelisih sunnah itu bukan hal yang ringan. Menyelisih sunnah itu berarti ada hatinya yang nggak beres, berarti nggak puas, nggak qanaah dengan syariat Nabi Muhammad sampai akhirnya mendatangkan hal yang baru. Dan Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hati-hati orang itu yang menyelisihi perintahnya, itu perintahnya Nabi. Imma an yusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Orang itu akan tertimpa fitnah atau tertimpa dengan azab yang pedih. Wa alam anna niyyata as-sadiqata fi hubbil khair la takfi. Kata muallif hafizahullah, niat yang baik, niat yang jujur dalam mencintai kebaikan itu enggak cukup. Enggak cukup. Fa innal amal la tuqbal illa idza tawaffar fihi syartan. Karena amalan itu enggak akan diterima kecuali kalau terpenuhi dalamnya 2 syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah, yaitu mengikuti tata cara Rasul. Faqad qala rajul lin nabi ma syaa Allah wa syi'ta, faqala aj'altani lillahi nidda wa bal ma syaa Allah wahda. Anzur. Jadi orang itu niat baik itu enggak cukup sampai dia punya perbuatan cocok dengan sunnah. Lihat orang ini mengatakan Masya Allah wa syi'ta. Orang ini mengatakan kehendak Allah dan kehendakmu. Kehendak Allah dan kehendakmu. Ini enggak boleh karena menyamakan antara Allah dengan Rasulnya. Tapi apakah yang membicarakan, yang berbicara ini itu ingin menyamakan Rasul dengan Allah? Enggak. Niatnya dia baik, ingin memuji Rasul. Tapi tata caranya salah, sehingga dia jadikan Allah sama Rasul seakan-akan satu kedudukan. Maka sama Rasul dibiarkan karena niatnya baik? Enggak. Rasul mengingkari, apakah engkau jadikan aku sebagai tandingan untuk Allah? Bal qul masya Allah wahda. Akan tapi katakan kehendak Allah semata. Lihat niat baik, kadang itu enggak cukup. Memang demikian. Niat baik itu enggak cukup karena namanya pemikiran manusia, otak manusia itu terbatas dalam menimbang baik tidaknya, maslahat mafsadat. Jadi ini yang kita ambil hari ini itu adalah hujjah mereka yang mengatakan Abbas itu memuji Rasul dengan ghulu, itu ternyata haditsnya dhaif. Itu adalah hadits yang dhaif. Kemudian orang itu tidaklah diazab dikarenakan amalan kebaikan yang dia lakukan, tapi diazab dengan bentuk menyelisihi aturan Allah dan juga Rasulnya. Yang ketiga adalah niat yang baik enggak cukup dalam membangun suatu hukum, sampai dia punya perbuatan itu ditimbang dengan syariat juga. Tapi sebagaimana perbuatannya orang ini ingin memuji Rasul, niatnya baik, tapi salah dalam melakukan sehingga Rasul alaihi wasallam mengingkari.